Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang Siangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana teman-teman ya? Di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama nih untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency ya, terutama kita lihat dari Bitcoin. Bitcoin hari ini sempat membuat all time high ya teman-teman ya, tepatnya di area 24.000 US dollar. Cuman dia terjadi sedikit retrace, bukan sedikit ya, dari 24 ke 23. Dari 24 ke 21, lumayan dalam ya, lumayan gede gitu ya penurunannya. Nah, terus kalau kita lihat untuk Ethereum sendiri ada sedikit koreksi teman-teman ya, dan semoga saja lah Ethereum ini dalam ya sehari dua hari bisa sampai di kepala 5.000 gitu ya kan. Amin. Terus kalau kita lihat XRP dan beberapa altcoin lainnya teman-teman ya, ada yang ya meronta-ronta, ada yang recover. Di sini Cardano ngeri ya, 10% brother naiknya. Hyperliquid naik 2%, dan secara overall sih market didominasi dengan merah merona-rona ya teman-teman ya, meronta-ronta ya kan. Tapi tenang saja teman-teman, dengan keadaan market yang seperti ini malah menjadi salah satu momentum yang baik Kang buat teman-teman untuk apa? Melakukan DCI gitu ya. Ya silakan teman-teman kalau mau hunting ya, hunting token yang notabene menurut kalian itu memiliki prospek lah atau potensi dalam waktu dekatnya bisa mengalami kenaikan. Dan kita ada sedikit informasi yang cukup menarik ini teman-teman ya. Ini khususnya nanti akan terjadi di bulan September ya. Dimana kalau hal ini terjadi ya teman-teman ya, tuntutan daripada Trump terpenuhi, wah market ini bakal bergejolak. Mungkin akan terjadi yang namanya bull cycle atau big pumpnya daripada altcoin akan terjadi juga. Apa? Kita langsung bahas. Nah, di sini teman-teman ya, Trump itu mengatakan suku bunga harus turun, ya, bukan harus turun ya. Suku bunga harus 1% di tengah optimis pemangkasan suku bunga di bulan September. Nah, jadi kita berbicara tentang suku bunga, teman-teman ya. Nah, kalau suku bunga ini kalau dipangkas ya di bulan September, brother, maka di sini kita akan melihat gejolak yang cukup positif bagi sektor cryptocurrency. Mungkin value nih ya. Orang-orang akan cenderung aliran dana yang masuk dalam sektor beresiko seperti Bitcoin, sektor cryptocurrency itu akan semakin tinggi. Nah, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump ya bersikeras bahwa suku bunga harus berada pada 1%, meskipun pemotongan suku bunga Fed sebesar 25 basis poin kemungkinan akan terjadi pada bulan September teman-teman ya. Jadi di bulan September nih kalau ada pemangkasan suku bunga, kemungkinan besar market bakal mengalami volatilitas kenaikan harga dalam sektor cryptocurrency. Nah, Presiden Amerika Donald Trump kembali mengomentari suku bunga dan seberapa rendah ya seharusnya suku bunga tersebut. Presiden juga mengungkapkan rencana untuk segera menuju pengganti ketua The Fed, Jerome Powell, meskipun sebelumnya dilaporkan bahwa pemerintah sedang mewawancarai 11 kandidat. Sementara itu, peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan September telah mencapai titik tertinggi baru, teman-teman. Nah, komentar Trump soal suku bunga di tengah harapan pemangkasan suku bunga. Dalam kunjungan ke Kennedy Center ya, Presiden Donald Trump yaitu mengatakan bahwa ia yakin suku bunga seharusnya diturunkan 3 atau 4 poin sehingga mencapai di area 1%. Ia menyatakan bahwa meskipun The Fed menolak untuk menurunkan suku bunga, perekonomian Amerika Serikat tetap kuat. Sementara itu, Trump juga mengatakan akan menuju ketua Fed yang baru lebih awal. Jadi ya kemungkinan kakek jempol ya. Kakek jempol akan tergeserkan seperti yang terjadi pada Gary Genseth dulu ya. Yang terjadi pada Gary Genseth, ya Trump mengatakan nih saat saya terpilih ya ketua SEC akan langsung diganti, dan ternyata waktu itu langsung diganti juga, dan kita menerima informasi juga ya, rumor gitu brother, bahwasanya kakek jempol Powell ini akan digantikan juga ya. Nah, sementara itu Trump juga mengatakan akan menunjukkan ketua Fed baru lebih awal, meskipun masa jabatan Powell ya baru akan berakhir Mei tahun depan. Presiden menambahkan bahwa daftar calon telah menyusut menjadi 3 hingga 4 nama. Ia kemungkinan akan menunjuk kandidat yang sepenuhnya mendukung
penurunan suku bunga The Fed. Jadi di sini pada 11 kandidat itu masuk dalam daftar untuk menggantikan Powell. Nah, Menteri Keuangan Scott Bessent yang bertanggung jawab atas proses penyaringan juga mengonfirmasi bahwa ia telah memperluas pencarian kandidat yang dapat menggantikan ketua jempol Powell. Nah, sementara itu Chris Wallace ya difavoritkan untuk menggantikan Powell sebagai ketua Fed berikutnya. Sementara itu Kevin Warsh dan Kevin Hedges ya saat ini menjadi favorit kedua dan ketiga untuk menjadi ketua Fed berikutnya. Perlu dicatat bahwa Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia memiliki 2 Kevin dan 2 lainnya daftar pendeknya ya. Terus peluang melonjak ya, peluang penurunan suku bunga untuk bulan September ini melonjak teman-teman. Data dari CME ya, itu menunjukkan bahwa peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada bulan September telah mencapai di area 99,9% yang menandakan 0,1% itu udah 100% ya. Mereka optimis di bulan September akan terjadi penurunan suku bunga teman-teman ya. Makanya di sini ya, kalau di bulan ini terjadi penurunan harga, terjadi koreksi harga, manfaatkan saja teman-teman ya. Kalian bisa carilah dari sektor meme coin itu banyak ya. Entah kalian mau beli PP, Shiba dan sebagainya kan banyak teman-teman. Atau dari token-token utilitas. Karena ini sangat berdampak cukup positif ya. Dimana di sini hanya 0,1% peluang bahwa FOMC ya akan mempertahankan suku bunga setelah pertemuan 17 September nanti teman-teman ya. Terus menariknya Scott Bessent telah mendesak ya The Fed untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan September. Ia menegaskan kembali hal ini ya dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg dengan mengatakan bahwa penurunan suku bunga harus dimulai dengan 50 basis poin pada bulan September. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa suku bunga seharusnya sudah 150 hingga 175 BPS lebih rendah saat ini. Ia mengklaim bahwa pemangkasan suku bunga The Fed akan terjadi lebih awal jika data akurat. Ini kemungkinan termasuk data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang sebelumnya menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja sedang kuat. Namun data bulan Juli menunjukkan bahwa angka penggajian non pertanian naik menjadi 73.000 lebih rendah dari ekspektasi 147.000. Sementara itu data bulan Mei dan Juni direvisi turun dari 144.000 dan 147.000 menjadi 19.000 dan 14.000. Nah mungkin ini teman-teman ya sedikit informasi tentang ya pemangkasan suku bunga lah. Kalau terjadi ya ini akan menjadi yang sangat bagus lah bagi sektor cryptocurrency. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.